Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kelak Allah yang akan menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Yani sebagian orang berkata itu syirik, sebagian berkata justru ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar Allah yang akan menghukumi mereka. Apa hukum bertawassul kepada Nabi dan orang-orang saleh? Tawassul kepada Nabi dan orang-orang saleh. Saya pernah dikasih tahu, kalau doa sebaliknya tawassul ke mereka, karena kita ini banyak dosa. Sedangkan mereka orang-orang saleh, jadi supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Lah ini tawassul yang syirik, ini syirik. Dan itu ainu syirik, itu adalah sebab inti kesyirikan yang menjadikan kaum muslimin terdahulu rusak dan meninggalkan tauhid, bergeser. Itu adalah mindset yang sama itu. Oke? Kita nih orang-orang Syam duluan nih, orang-orang Syam duluan. Di situ kan banyak ahlul kitab. Di Mekah dulu masih berada di atas agama Ibrahim alaihissalam, dan di situ ada Ka'bah, iya kan? Tapi orang-orang Syam udah terjadi kerusakan dan kesyirikan duluan pada mereka. Karena mindset ini, di mana mereka beranggapan bahwasanya kita ini mendekatkan diri kepada Allah susah, karena kita banyak dosa. Ada nabi-nabi dan rasul di antara kita. Nah, mereka lah perantara antara kita dengan Allah. Tapi ketika nabi-nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang seringkali muncul pada tangan mereka, mukjizat kah atau karamah telah tiada, gimana dong kita mendekatkan diri kepada Allah? Gitu. Yang pertama mereka bikin, ya udah kita bikin surah gambar-gambarnya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang cerita. Gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Sifatnya gitu. Supaya apa? Memotivasi kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, beribadah. Lama-lama dari gambar, akhirnya menjadi gambarnya lebih 3D. Jadilah monumen. Tuh, itu monumen. Oke? Awalnya masih dalam rangka memotivasi kita untuk mengenang mereka, memotivasi kita beribadah kepada Allah. Lama-lama digeser, waktu demi waktu, zaman demi zaman. Ini berhala yang disembah, Allahnya ditinggal. Awal-awalnya dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh perantara nih, wasil. Mindsetnya sama. Kenapa? Kita ini dosa, kotor. Gak bisa kita mendekatkan diri kepada orang-orang, kepada Allah, karena banyak dosanya. Lewat orang-orang saleh itu. Tuh. Mindset ini yang bikin mereka jadi syirik. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang murni. Alladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan hal-hal lain sebagai wali-wali mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini menjadikan orang-orang soleh perantara. Mereka berkata, sungguh tidaklah kami mengkeramatkan mereka, yakni berhala-berhala ini, kecuali dengan tujuan untuk lebih efektif mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kenapa? Mindsetnya kita langsung kok Allah nggak bisa nih, kita kotor. Kita mesti lewat orang-orang soleh. Tuh, begitu. Mindset kesyirikan yang sama itu. Nggak boleh. Tawassul dengan bentuk demikian, nggak boleh. Itu sebab kesyirikan inti yang menjadikan kaum tersebut, kaum terdahulu jadi syirik, mindset itu. Ya kan? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kelak Allah yang akan menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Yani sebagian orang berkata itu syirik, sebagian berkata justru ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entar Allah yang akan menghukumi mereka. Sebagian orang yang beriman mengikuti kemurnian ajaran Nabi, mereka berkata ini syirik, ini salah. Sebagian berkata, wah, siapa bilang syirik? Justru ini ibadah yang paling efektif. Tuh. Itu. Jadi tawasul dengan cara itu adalah, maka tawasul kalaupun ada di dalam syariat, benar ada. Cuman tawasul yang beredar, nah ini yang keliru, ngerti gak? Ziarah bener gak ada di syariat? Ada. Cuman ziarah yang berlaku dan beredar banyaknya, nah bener gak? Nah ini yang gak sesuai dengan syariat. Sama istilah-istilah yang pada dasarnya ada di dalam Islam, di dalam syariat, cuman gak dalam bentuk yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin. Tawasul yang ada misalnya, bertawasul kepada Allah yang dibenarkan ya,
dalam syariat kita nih. Bertawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Tuh, memohon kepada Allah dengan menyanjung-nyanjung Allah dengan menyebutkan asma'nya dan sifatnya. Tuh, makanya doa-doa yang diajarkan Nabi banyak dengan asma dan sifat kan? Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tuh, begitu kan? Munzil Taurat wal Injil wal Furqan, faliqal habbi wan nawa. Tuh lihat sifat. Itu tawasul kepada Allah yang benar. Memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut, menyanjung dulu Allah dengan gelar-gelarnya atau dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Itu tawasul yang dibenarkan yang pertama. Oke? Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal saleh. Dengan ini ya Allah, dengan sodakoh ini ya Allah. Tuh, mudahkanlah masalahku yang itu. Nah, boleh. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Ghar. Mereka yang terhimpit di gua. Dan mereka bertawasul kepada Allah dengan amal saleh mereka masing-masing, Allah bukakan jalan bagi mereka. Itu tawasul masuk. Oke? Atau tawasul kepada Allah, kalau mau dibilang tawasul ya, kalau mau dibilang tawasul. Tawasul dengan orang yang masih hidup. Sahabat radhiyallahu anhum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Rasul. No. Di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Tuh, minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada siapapun masih hidup untuk doakan kita. Nah, itu boleh, benar. Anak minta doakan pada ibunya, pada bapaknya, pada kawannya, pada sahabatnya, pada gurunya. Boleh, boleh. Hirup kene. Hirup. Masih hidup ya. Adapun ke kuburan datang. Kuburan bapaknya bisa, Bi, doain ya Bi. Ini bapaknya kalau bisa doain, gue lagi puyeng nih. Ini bapaknya kalau bisa ngomong begitu kali. Segala. Itu nggak boleh, syirik. Demikian para sahabat nggak ada yang minta ke kuburan Rasul. Apabila boleh, tawasul kepada orang yang mati, sahabat duluan minta kepada Allah lewat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau tabi'in minta kepada Allah lewat kuburan sahabat. Kagak ada. Nggak disyariatkan. Ada tawasul lagi nih, tawasul biljah. Dengan kedudukan dan kemuliaan makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. Seperti seseorang yang berkata, Allahumma natawassalu ilaiki, ya Allah, aku menjadikan perantara antaraku denganmu jah nabiyyak. Tuh, atau hak nabiyyak. Tuh. Mulianya, kemuliaan posisi nabimu atau kemuliaan posisi nabimu atau rasulmu sallallahu alaihi wasallam, atau syekh fulani yang mulia, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan si syekh fulani atau syekh fulani ini, tokoh-tokoh yang dia yang disebutkan. Nah, itu gimana? Boleh apa enggak? Enggak boleh juga, sama. Kalaupun dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maka tawasul, kasus-kasus tawasul, kalau enggak dia syirik, dia wasilah kepada kesyirikan. At least. Nah, kasus biljah minimal wasilah kepada kesyirikan. Tapi gimana pun kembalikan kepada kaidah awal yang menjadi usul kita Ahlus Sunnah, yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Hukum asalnya adalah haram kecuali ada contohnya, ada keterangannya. Enggak ada contohnya, enggak ada keterangannya, kembali ke hukum awal. Haram. Bukan sesuatu yang boleh di-custom, di-improve, diinovasikan. Nggak boleh. Nah, inovasi di dalam beragama, custom, improve dalam beragama, itulah bahasa Arabnya itu bid'ah. Jadi ahli bid'ah, innovators. Tuh, gitu. Jadi itu keliru. Tawasul demikian keliru. Dapat difahami ya?